Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya jamak mudzakkar salim itu kemarin adalah wa ma dalla ala jam'in bi ziyadatil wawi wan nuni fi halati raf'i wa bi ziyadatil ya'i wan nuni fi halatain nasbi wal jarri bi syarti an takuna alaman li mudzakkarin akilin aw sifatan li mudzakkarin akilin. Dan seterusnya. Jadi lafal makna dan keterangannya yang syaratnya yang dibuat jamak mudzakkar salim itu adalah harus alam atau sifat. Yang alam harus memenuhi syarat 5 kemarin. Hari ini sekarang adalah yang diperbolehkan untuk dibuat jamak mudzakkar salim adalah al sifatan, yakni sifat. Kemarin alam, sekarang sifat. Dirangkum syaratnya, sifat boleh dibuat jamak mudzakkar salim itu harus memenuhi syarat 6. Sekali lagi, sifat yang boleh dibuat jamak mudzakkar salim yakni harus memenuhi syarat 6. Nomor 1, sifat yang boleh dijadikan jamak mudzakkar salim adalah 1 sifat mudzakkar. Jadi sifat laki-laki. Kalau berbicara sifat laki-laki berarti jabaaken itu apa ya? Mengecualikan sifat muannas. Contohnya haidun. Haidun maknanya orang yang haid, menstruasi. Haid, mens, keluar darah kotor, itu adalah sifatnya perempuan. Berarti bukan sifatnya laki-laki. Sedangkan syaratnya jamak mudzakkar salim adalah sifat mudzakkar. Kalau begitu sifat muannas tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Contohnya seperti lafal haidun, ini nggak boleh di jamak mudzakkar salim, kan berbunyi ha i du
Sopo haiduna wong kang het akeh nggak boleh, karena jamak mudzakkar salim itu adalah jamak laki-laki. Nah, yang mosok laki-laki het ya kan nggak boleh. Sopo haiduna, jadi lafal haidun itu sifatnya perempuan dibuat jamak mudzakkar salim tidak boleh, harus sifat laki-laki. Goribun, goribuna. Qaimun, qaimuna, itu laki-laki. Haidun, haiduna, itu sifat spesial untuk perempuan. Ya. Kalau di situ masih sifatnya laki-laki ya, perempuan ya, nggak apa-apa. Tapi kalau haidun itu adalah sifat identik spesial untuk perempuan, maka tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Karena syaratnya nomor 1 adalah sifat harus sifat mudzakkar mengecualikan sifat muannas. 1. Itu artinya au sifatan li mudzakkarin. Nah, ya. Jadi bisyarti an takuna alaman li mudzakkarin akilin au sifatan li mudzakkarin. Itu 1. Jadi keterangan yang saya tulis syarat ini adalah menerjemahkan daripada syarat takrifnya, ini hadnya, ini pelanggarannya, ini hadnya, definisinya, ini dirangkum menjadi syarat. Nah, yang alam kemarin, nah sekarang yang sifatnya. Sifat yang boleh dijadikan jamak mudzakkar salim yang kedua adalah sifat harus sepi. Saking taknis, harus sepi dari mu'annas. Nah, kalau syaratnya harus sepi dari mu'annas, berarti mengecualikan jabaaken ingkang boten sepi. Jadi kalau tidak sepi dari taknis, dari mu'annas boleh. Zaidun misalkan, ya itu kan sepi dari taknis, maka dia boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Yang sepi, yang ada taknisnya itu loh. Jadi artinya sepi saking taknis, jaba akan boten sepi, berarti artinya yang ada taknisnya tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Contohnya alamatan. Ini sifat. Tanda itu sifat. Alamatan ini sifat. Tanda itu sifat. Karena lafal alamatan itu ada taknisnya, maka tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim berbunyi ala matuna, ini tidak boleh. Bolehnya ya dibuat jamak muannats salim, alamatun alamatin wa khamsu alamatin. Nah, kalau alamatan ini jamaknya ya jamak muannats salim, alamatin. Alamatin. Nih. Kalau dibuat jamak mudzakkar salim tidak boleh. Sebabnya syarat yang kedua, sifat harus sepi dari taknis. Nah, kalau ada pertanyaan, lah kalau nggak boleh jamak mudzakkar salim, lalu jamaknya apa? Ya ini jamak muannats salim, alamatin. Nah,
Sekali lagi, syarat yang kedua adalah kelewat saya, nggak apa-apa. Syarat yang ketiga, yang kedua belum. Syarat yang ketiga harus sepi saking taknis. Dados jabaaken mengecualikan yang tidak sepi, yakni lafal alamatan itu adalah sifat yang ada taknisnya, tidak boleh dijamak mudzakkar salimkan berbunyi alamatuna karena ada taknis seperti keterangan saya tadi. Terus bolehnya dibuat apa? Ya jamak muannats salim berbunyi alamatun atau alamatin. Subjeknya. Ya. Kelewat tadi syarat yang kedua. Sifat, ya. Kalau alam kemarin, jadi jamak mudzakkar salim, saya ingatkan lagi harus alam atau sifat. Antakuna alaman, antakuna alaman mudzakkarin akhirin au sifatan. Kalau tidak alaman ya au sifatan. Nah, sifat harus memenuhi syarat 6. Yang kedua, sifat harus sifat akil. Sifatnya harus sifat akil, sifat yang berakal. Kalau sifat itu harus akil, yang berakal berarti harus mengecualikan ghairu akil. Ya akil ghairu akil. Apa artinya? Artinya kalau ada sifat yang tidak berakal itu tidak boleh dijamak mudzakkar salimkan. Contohnya seperti sabiqun. Sabiqun itu maknanya mendahului, balap cepat, kang banter, kang cepet, kang disii, balap, kang balap. Itu sabik artinya. Sabik itu adalah sifat ghairu akil. Sifatnya binatang. Jadi kayak kuda, balapan kuda, pacuan kuda. Kayak karapan sapi, nah, itu sabik. Itu sabik. Jadi sabik itu adalah sifat ghairu akil, sifat binatang yang tidak berakal. Dengan demikian sabik karena ghairu akil, sedangkan syarat yang kedua adalah harus sifat akil, maka ghairu akil dikecualikan. Karena dikecualikan, maka sifat ghairu akil tidak boleh dijamak mudzakkar salimkan. Sabikun jamak mudzakkar salim berbunyi sabiqu. Nah, ini tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh menjamak mudzakkar salimkan dari sifat yang tidak berakal. Yang keempat, satu sudah sifat mudzakkar. Yang kedua, sifat akil sudah. Sifat harus sepi dari taknis sudah. Yang keempat, sifat harus sepi saking babe mauzun, dari babnya mauzun ingkang dipun notaken wazan af'ala.
yang diikutkan wazan af'ala. Ya, pelan-pelan. Jadi bila mana ada babnya mauzun itu yang ditimbang mengikuti wazan. Nah, fa'ala itu namanya wazan, doroba namanya mauzun. Jadi sepi dari mauzun berarti yang ditimbang, yang diikutkan wazan af'ala. Ini wazan fa'ala, fa'ula, fa'ila, seterusnya sampai tasrifnya itu namanya wazan. Af'ala, infa'ala, ifta'ala, fa'ala, dan lain-lain itu namanya wazan. Nah, yang ditimbang itu mauzunnya. Fa'ala, doroba, nasoro itu namanya mauzun. Af'ala ini wazan. Ya. Berarti mauzunnya apa? Ahmaro. Ini maknanya merah. Merah itu sifat. Merah, kuning, hijau, biru itu sifat. Bila mana ada mauzun yang diikutkan wazan af'ala, ya, yang muannasnya berbunyi nih fa'la, apa artinya, Mas? Wazan af'ala ini muannasnya, perempuannya itu tidak selalu ikut wazan fa'la. Jadi tidak saya bicarakan karena tidak menyangkut di dalam jamak mudzakkar salim. Tapi ada wazan af'ala yang muannasnya, perempuannya berbunyi fa'la. Itu ada. Apa contohnya? Ahmaro. Ini muannasnya, berbunyi hamro. Sekali lagi, af'ala mauzunnya berbunyi ahmar. Fa'la'a mauzunnya berbunyi hamro. Bila mana ada wazan af'ala muannasnya yang berbunyi hamro, fa'la'a, mauzunnya contohnya ahmaro, muannasnya berbunyi hamro, yang ikut wazan fa'la, ini tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim berbunyi ahmaruna. Ahmaro ini tidak boleh ahmaruna. Misalkan ada wazan af'ala, mauzun af'ala, muannasnya tidak fa'la, boleh cari sendiri. Yang diterangkan di sini, yang menjadi syarat di sini adalah ahmaro, af'ala yang muannasnya berbunyi fa'la. Sekali lagi, af'ala yang hanya muannasnya berbunyi fa'la itu tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Satu contohnya adalah ahmaro. Karena ahmaro ini muannasnya hamro, maka ahmaro tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim
berbunyi Ahmad. Mudah kan? Itu artinya ausifatan limudakarin akilin wa khalian min ta'id taknisi sudah, wa min tarkibil masih sudah. Kemarin sudah. Walaisa min babi af'ala fa'la. Nah, ini untuk sifatnya. Walaisa min babi af'ala fa'la. Adapun minta nisin, minta kibil masih, wa minal irobi biharfaini itu syarat untuk alam. Ini yang untuk sifat, makanya didetailkan, dirangkum menjadi seperti ini agar sampean mudah untuk mengetahui syarat daripada jamak mudzakkar salim. Untuk alam itu ada 5, untuk sifat itu ada 6. Nah, yang keempat sudah 1, 2, 3, 4. Sekarang syaratnya sifat yang boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Sekali lagi, sifat yang boleh dibuat jamak mudzakkar salim, syarat yang kelima itu sifat ingkang sepi saking babe mauzun kang denotake wazan fa'lana. Fa'lana. Wazan fa'lana mu'annasnya berbunyi fa'la. Contohnya sakrona. Mu'annasnya berbunyi sakron. Atur napas. Jadi bila mana ada mauzun yang ikut wazan fa'lana, wazannya berbunyi fa'lana, dan wazan fa'lana ini yang punya mu'annas fa'la. Artinya fa'lana yang tidak fa'la ya tidak apa-apa. Yang dilarang di sini adalah fa'lana yang mu'annasnya berbunyi fa'la. Contohnya sakrona, mabuk. Sakir, sakron itu sama, orang yang mabuk. Mu'annasnya berbunyi sakra. Bila mana ada lafal yang seperti ini tidak memenuhi syarat untuk dibuat jamak mudzakkar salim. Ini tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Jadi artinya lafal sakrona tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim berbunyi sakronuna. Ini tidak boleh. Sakronuna. Tidak boleh. Kenapa? Karena aturannya, qaidahnya. Sakrona ikut wazan fa'lana, mu'annasnya berbunyi fa'la. Sakrona mu'annasnya berbunyi sakro. Ini tidak boleh diikutkan, dijadikan jamak mudzakkar salim.
berbunyi sabronuna. Ini artinya syarat yang kelima. Nah, itu artinya wala fa'lana fa'la. Nah, bisyarti an takuna alaman mudzakkar akilin au sifatan mudzakkar akilin wa khalian min ta'itani sa min targibil masyi wa laisa min babi wa laisa apa wa min al-irabi bi hafaini wa laisa min babi af'ala fa'la'a wa la fa'lana fa'la. Itu keterangannya seperti itu. Yang keenam, ini wala mimma yastawi fihil mudzakkaru wal muannasu. Kemarin lafal maknanya sudah. Wala mimma lan ora setengah saking barang utawa isim yastawi kang padha fi ing dalem apa al mudzakkaru wal muannasu. Apa artinya? Yang keenam, yang dijadikan jamak mudzakkar salim adalah alam atau sifat. Nah, ini menerangkan tentang sifat. Sifat yang keenam itu kedah sepi saking sifat ingkang kangge nyifati mudzakkar muannas sami mawon. Artinya sifat harus sepi. Sifat harus sepi dari sifat yang untuk mensifati mudzakkar dan muannas sama. Contohnya saburun. Lafal saburun ini adalah untuk mensifati. Saburun itu adalah sifat. Sifat ini untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ja'a Zaidun misalnya. Ya saburun. Ja'at Hindun. Ya saburun. Karena lafal saburun ini adalah untuk mensifati laki-laki dan perempuan sama. Nah, itu artinya adalah syarat yang keenam, kedah sepi saking sifat ingkang kangge nyifati mudzakkar muannas sami mawon. Untuk mensifati laki-laki dan sifat perempuan itu sama. Ja'a Zaidun ya saburun. Ja'at Hindun ya saburun. Atau lagi lafal jarihun. Ja'a wis teka sapa Zaidun Zaid, sifat Zaid jarihun, wong kang tatu, orang yang luka. Laki-laki kan? Jarih mensifati Zaid. Tidak hanya untuk laki-laki, perempuan juga sama. Ja'at wis teka sapa Hindun mbok Hindun, sifatin mbok Hindun jarihun. Bukan jarihatun, tapi jarihun. Sama. Nah, syaratnya di sini walamim mayastawi fihil mudzakkar wal muannasu. Dilarang untuk dijadikan jamak mudzakkar salim, yakni dari isim yang untuk mensifati mudzakkar dan muannas yastawi sama. Dengan demikian, lafal saburun ini tidak bisa dibuat jamak mudzakkar salim.
Yasruna. Karena lafaz soburun itu jamaknya seperti apa? Ada jamaknya sendiri berbunyi suburun. Nah, suburun ini jamak. Jamaknya lafaz soburun itu berbunyi suburun. Ja'a zaiduna suburun. Ja'a zaiduna suburun. Wong kan sabar. Bukan soburuna, tidak boleh. Karena lafaz soburun ini untuk mensifati Zaid, soburun untuk mensifati Hindun. Soburun mensifati laki-laki, soburun mensifati perempuan, sama. Jadi lafaz soburun tidak boleh dijamak mudzakkar salimkan berbunyi soburun. Begitu pula jarihun, tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim berbunyi jari. Tidak boleh. Kenapa? Karena jarihun untuk mensifati mudzakkar dan muannas sama saja. Jarihun orang yang luka. Jamaknya apa? Jarha. Jamaknya berbunyi jarha. Punya jamak sendiri, Mas. Jelaslah syarat yang 6 kedah sepi saking sifat ingkang kangge nyifati mudzakkar muannas sami mawon. Njabakaken ingkang boten sepi nahu saburun jarihun. Saburun jamaknya suburun, jarihun jamaknya berbunyi jarha. Bukan soburuna, bukan jarihuna. Nah, ini sebagai tambahan lagi. Ada tambahan lagi, tambahan keterangan. Dene wazan fa'ulun. Jadi ada, Mas, wazan yang berbunyi fa'ulun. Lan wazan fa'ilun, fa'ilun. Dua wazan fa'ulun dan wazan fa'ilun ini ada yang bermakna maf'ulun. Nah, ini ngaji izi biasanya. Nah, di kitab izi ada. Izi itu sorok. Kalau dilihat strukturnya sesudah ngaji jurumiyah, ngaji i'rab. Ngaji i'rab itu misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u harfu jarrin asliyin lafziyin amiliyin simain ismi majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradul munsarifu ismi mudhaf Allahi mudhafun ila majrurun bil mudhafi wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradul munsarifu ar-rahmani na'tun awalun lillahi wa na'tu minal majrur majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih ismul mufradul munsarifu ar-rahimi na'tun sanin lillahi wa na'tu minal majrur majrur terus sampai al-kalamu sampai mahfudot selesai, itu namanya ngaji i'rab. Setelah itu baru imriti terus ngaji izi. Nah, ini keterangan ini ada di sorot. Nah, ini diterangkan dene wazan fa'ulun dan fa'izilun bimakna maf'ulun. Jadi wazan fa'ulun ini dan wazan fa'ilun ini, fa'ulun dan fa'ilun ini ada yang bermakna
maf'ul. Wazannya fa'ulun, wazannya fa'ilun. Ini si maf'ul. Ya, ini bermakna maf'ulun, artinya wazan fa'ulun dan fa'ilun ini mengikuti maknanya isim maf'ul yang bermakna maf'ulun, wong kang den kerjani. Bila mana ada yang bermakna maf'ulun, ini tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Jadi contohnya apa? Qatilun. Contohnya ini qatilun ikut wazan fa'ilun. Lafal qatilun itu tidak bermakna fa'ilun, tapi bermakna maf'ulun. Berarti artinya qatilun itu maqtulun. Qatilun, ya, ini anut wazan fa'ilun, maknanya maqtulun, ini tidak boleh di maktulun, berarti orang yang dibunuh. Ini tidak boleh dijamak mudzakkar salim, kan berbunyi qatiluna. Sudah gitu aja. Udah keringet dingin, mau sakit ini jantungnya. Ya. Jadi wazan fa'ulun, fa'ilun, selama dia ikut wazan maf'ulun, tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Contohnya, ini contoh, tidak ketentuan, hanya contoh. Contoh yang tidak boleh. Qatilun itu ikut wazan fa'ilun. Nah, lafal qatilun itu maknanya maktulun, bermakna maf'ulun. Ini tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim berbunyi qatiluna. Adapun kalau ada wazan fa'ulun atau wazan fa'ilun kok bermakna fa'ilun, artinya memakai maknanya isim fa'il, ya boleh. Nah, gitu loh ya. Ya boleh. Yang tidak boleh adalah kalau bermakna maf'ul. Paham? Dibaca dengan teliti. Ini sakit saya ngaji demi sampean, ya. Dibaca dengan teliti, dihafalkan, dan berdoa mudah-mudahan masuk di pikirannya, masuk di hatinya, jadi yang bermanfaat. Diulang-ulang, diulang-ulang. Selesai, besok wawu menjadi tandanya i'rab rafa. Yang kedua bertempat di asmaul khamsah. Besok keterangannya asmaul khamsah. Qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.